Di video kali ini saya menceritakan alur cerita film No Escape, dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan seorang warga bule yang berlibur di Asia Tenggara yang terjadi konflik panas. Jadi tanpa berlama-lama langsung masuk ke videonya. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga. Ada Jack sang ayah, ada Annie sang istri, Lucy si kakak, dan Bisi sang adik. Mereka semua dalam perjalanan di Asia Tenggara karena Jack adalah seorang insinyur mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan di sana. Ketika Bisi mencari boneka, di situ kita akan melihat seorang pria yang bernama Hammond, yang mana orang ini akan berkaitan apa yang terjadi pada mereka nanti. Pleasure. Really my pleasure. Hammond's the name. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Sesampainya di sana, Jack dan keluarga menginap di sebuah hotel mewah. Namun saluran telepon dan televisi mati total, yang entah apa penyebabnya. Hey, welcome to the third world. Or could that have shorted out everything? Nor did I. You didn't plug it. It's happening in the whole city. There's no TV or internet? Esok pagi Jack berjalan keluar sendirian untuk membeli sebuah koran di sebuah toko buku. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba semua jalan sepi, toko seketika tutup, semua orang masuk ke rumah. Dan muncullah pasukan polisi dan sekelompok warga yang sepertinya akan melakukan tawuran seperti Genji di film Ground Zero. Saat pertarungan pecah, Jack pun dengan cepat lari dari sana, dan sesampainya di depan hotel, Jack menyaksikan seorang pria berkebangsaan Amerika digiring di tengah-tengah kerumunan orang tersebut dan ditembak mati saat itu juga. Saat Jack terkejut dengan apa yang terjadi, sampai-sampai Jack lupa dia bahwa dirinya adalah seorang bule juga. Saat Jack berhasil masuk ke hotel, dia pun melihat orang-orang tersebut, atau kita sebut pemberontak, berhasil masuk ke dalam hotel, membuat orang-orang kepanikan. Dengan cepat Jack pergi ke kamar untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya, hingga sampai lelah di atas gedung hotel. Tiba-tiba muncullah sebuah helikopter yang membantai semua orang terkecuali Jack dan keluarganya, yang tentu saja selamat karena kalau mati cepat film ini akan tamat. Sadar bahwa hotel ini sudah dikuasai pemberontak, Jack dan keluarga pun nekat loncat di gedung sebelah, dimana kita akan melihat adegan menegangkan dan beradrenalin ketika Jack melempar satu persatu anaknya kepada sang istri yang sudah ada di gedung sebelah. Tak cukup sampai situ, rasa aman yang dirasakan tak bertahan lama karena tiba-tiba sebuah meriam yang ditembakkan di gedung tersebut, dimana lagi-lagi betapa beruntungnya Jack dan keluarga. Nggak ada satu pemberontak menyadari keberadaan mereka. Jack pun dengan terpaksa membunuh demi keselamatan istri dan anaknya. Dari situ mereka berinisiatif untuk pergi ke kedutaan besar Amerika, di mana Jack menyamar sebagai warga mengendarai sepeda motor untuk sampai ke kedutaan. Dalam sepanjang perjalanan mereka merasakan atmosfer ketegangan duniawi karena selain ada di negara asing, jalan terasa begitu sepi tanpa adanya wanita suka berdiri di sisi jalan. Tak hanya itu, Jack pun melewati kerumunan para pemberontak. Mereka sempat ketahuan, namun sang sutradara tidak mengizinkan hal itu terjadi. Jack pun lagi-lagi bisa selamat. Sampai di gedung kedutaan, ternyata para pemberontak sudah lebih dulu menguasai gedung tersebut, yang bisa dipastikan orang berada di sana pasti sudah tewas dibantai.
bantai. Saat pemberontak keluar dari gedung, Jack pun langsung membawa lari keluarganya, di mana mereka bertemu Aba-Aba yang merupakan warga lokal dengan baik hati menolong dan menyembunyikan di pekarangan rumah miliknya. Kali ini nasib sial menimpa Annie, di mana si Aba-Aba diancam akan dibunuh. Annie pun keluar dari tempat persembunyiannya menyerahkan diri untuk menyawa si Aba. Saat sedang lengah, Jack mengabruk salah satu pemberontak dan berhasil mengambil senjatanya. Namun karena Jack belum pernah bermain PUBG, dia pun tidak bisa menggunakan senjata tersebut dan justru harus menyaksikan istri mau akan dikadaba oleh pemberontak yang harus pengencrotan tersebut. Salah satu pemberontak muncul dengan membawa bule yang tidak lain adalah Hammond, di mana saat Hammond terus berbicara, tiba-tiba dia mengambil pistol dan langsung menembak para pemberontak tersebut. Ternyata orang tersebut adalah salah satu rekan Hammond yang menyamar sebagai pemberontak, dimana Jack dan keluarga langsung dibawa ke sebuah gedung yang menjadi tempat aman mereka semua. Saat keluarganya sedang makan, Hammond pun mengajak Jack mengobrol, di mana Hammond mengatakan bahwa dirinya adalah semacam agen CIA atau seperti itulah yang diutus menyelesaikan semacam konflik yang mana pemberontak tersebut adalah orang-orang tidak menyukai keberadaan dan kekuasaan negara Amerika di negara tersebut. No, thanks for coming along. Hey, I'm the one who started this. What do you mean? Lelah dengan semua aksi, Jack pun memutuskan beristirahat bersama keluarga. Hingga saat tengah malam mereka pun dikejutkan saat Hammond dan rekannya terlibat baku tembak, membuat rekan Hammond harus tewas. I'm in the tower. Now I'm gonna draw fire. I want you tewas. Hammond pun menyuruh Jack dan keluarga harus berlari sampai perbatasan, sementara dirinya sendiri mendapatkan tembakan. Dia pun tidak memiliki harapan hidup sebagai mantan agen 007. Hammond pun mengorbankan dirinya demi keselamatan Jack dan keluarga. Sesampainya Jack di pinggir sungai, dia pun harus menggunakan perahu mencapai perbatasan. Namun para pemberontak terus mengejar, terpaksa untuk bersembunyi dari kejaran mereka. Saat Jack ketahuan, dia pun dikeroyok para pemberontak tersebut, yang mana anak sulungnya yang bernama Lucy keluar dari tempat persembunyiannya untuk sekedar memberikan beban pada Jack sang ayah. Ya, dan saat pemberontak akan menembak Lucy, muncullah Annie yang langsung menghantamnya menggunakan kayu. Lalu dengan cepat Jack mengambil sebuah pistol dan membantai pemberontak tersebut sampai mereka tewas saat itu juga. Setelah berhasil selamat, Jack dan Annie pun mendayung untuk mencapai perbatasan antar negara. Dan saat pemberontak lain muncul dengan senjata, mereka pun dikejutkan tentara perbatasan yang siap untuk menembak mereka semua. Karena Jack sudah memasuki wilayah negara tetangga, para pemberontak pun tak punya pilihan lain untuk melepaskan Jack, sehingga petualang mengerikan ini berakhir dengan begitu membagongkan. Setelah semua anggota keluarga selamat, Jack pun tidak akan lagi-lagi menerima pekerjaan di luar negeri dan memilih mendirikan usaha ban tobles di negaranya dan hidup sederhana sebagai bagian dari warga baik taat peraturan.